Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Astaga, kemarin korbannya 3 orang. Sekarang ya, kasus yang baru sekarang ini, bayangkan korbannya 30 orang, cok. Bayangkan, kurang lebih 30 orang. Wow, gila gak tuh? Kemarin ada kasus pelangi, sekarang kasus pelangi lagi. Coba ya, kemarin ada kasus pemerkosaan, sekarang kasus pemerkosaan lagi. Gak ada berhenti-berhentinya kasus pemerkosaan. Kemarin kejadiannya di Renget, Tangerang ya, sekarang kejadiannya di Ciledug. Masih satu kabupaten juga. Astaga, saya itu bingung ya, apakah saya harus bersuka cita atau berduka cita? Karena saya tuh dilema ya. Kemarin lalu ada yang DM saya, "Bang, bahas ini dong, bahas kasus pemerkosaan yang ada di Ciledug." Terus saya tanya, di mana? Di Ciledug, Tangerang juga? Iya. Terus yang kemarin beda lagi sama yang sekarang? Ya, beda bang. Kenapa saya harus bahas ini? Kan kemarin saya udah bahas tentang kaum pelangi dan lain sebagainya. Saya udah banyak bahas tentang kasus-kasus di pesantren. Terus teman saya ini ngomong, ya gini loh bang, kalau lu nggak bahas, maka biasanya influencer yang lain tuh nggak mau bahas ini. Karena apa? Karena satu, dolar kuning ya. Jadi video ini pasti dolar kuning. Jadi saya nggak ada untungnya sebenarnya bahas ini. Pasti dolar kuning. Yang kedua, biasanya kasus-kasus seperti ini ditutupi. Karena apa? Karena ini dianggap aib. Ya, karena zaman sekarang ini sudah semakin modern, ada HP, kamera di mana-mana dan sebagainya, sehingga kasus-kasus seperti ini terkuak. Sebenarnya zaman dulu juga sudah banyak seperti ini, cuman ditutupi. Karena apa? Karena itu aib. Itu aib saudara kita, saudara seiman, jangan dibongkar. Nanti kafir malah senang. Jadi biasanya seperti itu. Terlalu berpikir negatif terhadap kafir. Kafir itu lebih jujur ya, kalau saya melihat ya. Jepang itu lebih jujur daripada warga Konoha yang mengatakan, "Oh, saya sih paling beragama, saya sih paling bertuhan, saya sih paling dekat dengan Tuhan." Justru Jepang itu paling jujur, kalau boleh jujur ya. Cuman kita itu dalam beragama kan kurang jujur ya. Masalah lagi. Ya, tak sampai kapan ya warga Konoha bisa maju. Ya, generasi muda dirusak. Coba bayangkan, korbannya itu masih di bawah umur, dirusak coy. Berdasarkan data dari kompas.com ya, pelakunya itu bernama Wahyudin. Tidak sebagus namanya Wahyu. Orang yang bernama Wahyu itu biasanya mendapatkan wahyu ilahi, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat beragama, orang yang religius, orang yang menjauhi kaum pelangi. Tapi malah Wahyudin ini sang kaum pelangi, pelaku utama. Astaga. Wahyudin ini memperkaos muridnya dengan pura-pura mendapatkan mimpi bahwa sperma dari korban maksudnya dapat menyembuhkan tangannya yang sedang sakit. Wow, idenya kreatif banget ternyata ya idenya. Saya nggak nyangka kaum pelangi itu ternyata kreatif ya. Ya kan? Ya, karena konon katanya tangannya sakit dan mungkin si korban terpedaya. Ayo dong, tangan saya lagi sakit nih. Bukan kebetulan ya, emang rata-rata ya pelakunya itu guru ya. Wahyudin adalah guru ya, guru agama lebih tepatnya. Selain itu ya, tersangka menyediakan kurang lebih 8 unit handphone dengan maksud agar anak-anak bisa bermain handphone secara gratis, bisa bermain
wifi juga. Wow. Disediain handphone, disediain wifi, disediain rokok dan sebagainya. Pantesan betah ya. Idenya lumayan juga ya, tapi ide yang sangat kotor ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal-hal seperti ini, hal-hal berita aneh seperti ini terjadi di Konoha? Apa penyebabnya? Terutama di Tangerang ya. Saya melihat ya, sebenarnya berita-berita seperti ini zaman dulu sebenarnya ada, cuman ditutupi. Aib kita. Jadi warga Konoha yang teriak-teriak, itu kan Amerika, Jerman, ya, Prancis, negara-negara kafir itu di sana dilegalkan ya kaum pelangi menikah. Warga Konoha kan sering ngomong seperti itu. Saya tuh sering debat dengan warga Konoha. Mereka akan mengatakan mereka melemahkan ya kaum kafir itu. Lihat kaum kafir, mereka menikah sesama mereka kaum pelangi. Tai kucing yang ada. Kalau boleh jujur, mereka lebih dewasa daripada kaum pelangi yang ada di Konoha. Kaum pelangi yang ada di Konoha itu merusak masa depan generasi penerus bangsa. Kaum pelangi yang ada di luar negeri itu mereka sama-sama mau kok. Apa salahnya? Mereka sudah dewasa. Mereka tidak merusak anak di bawah umur. Gak ada seperti itu ceritanya. Justru menurut saya itu kaum pelangi yang ada di Konoha itu lebih tolol ya dari kaum pelangi yang ada di luar negeri. Saya juga nggak mendukung kaum pelangi ya. Saya nggak mendukung. Saya menganggap bahwa kaum pelangi itu ya takdirnya seperti itu. Sama seperti orang cacat. Mau diapain juga nggak bisa lagi. Mau disembuhin juga susah banget. Saya melihat orang yang menderita penyakit kaum pelangi ini adalah sama seperti orang, mohon maaf ya, yang cacat, disabilitas. Jadi apakah seorang disabilitas itu harus dibenci? Enggak juga sih sebenarnya. Apakah seorang disabilitas itu menggigit? Enggak kan? Apakah kaum pelangi itu menggigit? Enggak. Mereka juga bayar pajak. Jadi apa salahnya kita membenci mereka? Cuman di Konoha itu terlalu dibenci kaum pelangi. Padahal guru agama tuh yang jadi kaum pelangi. Bayangkan coba. Jadi kenapa saya sering bahas hal-hal seperti ini ya? Biar kita itu sadar, biar kita itu paham. Jangan kita sembarangan menitipkan anak kita itu belajar sama siapa gitu. Jangan kita sembarangan menitipkan anak kita itu sekolah di pesantren dan lain sebagainya. Kita harus lihat pesantrennya dulu, karena menurut saya itu pesantren ada yang berkualitas, tapi satu dari ribuan pesantren, satu dari 1000 ya. Jadi ada satu pengalaman unik. Temannya teman saya ini cowok umur 30 tahunan. Dia sebenarnya kalau boleh jujur ya, dia orang baik. Dia punya ijazah, punya kemampuan. Dia berusaha nyari kerja di Konoha. Tapi jawaban daripada orang-orang yang mau menerima dia bekerja ya, apa itu pekerjaannya? Pekerjaannya itu guru les ya, seperti guru-guru privat ya. Kebetulan dia jago dalam bahasa Inggris ya, ijazahnya juga ijazah sastra Inggris. Dia jago dalam bahasa Inggris dan dia bisa les bahasa Inggris panggilan ya, ke rumah-rumah semacam privat gitu. Tapi anehnya dia tidak pernah diterima bekerja atau tidak pernah dipanggil, walaupun dia bikin tarif yang sangat rendah. Dia tidak pernah dipanggil. Terus saya penasaran kenapa. Saya riset kecil-kecilan. Ternyata alasan itu bikin saya takjub ya, luar biasa, terkejut. Apa alasannya? Karena orang tua yang punya anak mau dileskan gitu, privat misalnya, mereka tidak mau mengambil resiko ya, yaitu gurunya itu tidak boleh cowok. Mereka tidak menerima cowok. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, orang-orang seperti ini yang merusak ya, kaum-kaum seperti ini yang memperkaos muridnya. Itu yang mereka takuti. Sebenarnya sebagian sudah ada yang aware ya, yang sadar. Cuma sebagian lagi
masih ketutup sama informasi mungkin ya. Orang-orang tua yang kolot ya, yang punya anak tapi jarang nyari informasi seputar pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin mereka yang jadi korban, anaknya dititipkan di pesantren lah, suruh diajarin sama guru agama, tapi guru agamanya nggak jelas. Ya mungkin orang-orang seperti ini yang jadi korban. Tapi saya melihat orang-orang yang berpendidikan itu lebih selektif ya. Sama seperti kasus teman saya ini, dia mau jadi guru, ya, guru privat, tapi sangat susah dapat job. Karena apa? Karena biasanya ya orang tua itu, terutama di kota besar ya, terutama di pusat kota, di Konoha, mereka lebih memilih perempuan. Biar apa? Menghindari hal-hal seperti ini. Guru memperkaos dan sebagainya, muridnya dan sebagainya. Hal-hal seperti ini yang mereka hindari. Jadi saya melihat ya, ini ada semacam perubahan juga ternyata. Dari mana mereka belajar dari hal-hal seperti ini? Masuk akal ya ternyata. Kenapa orang tua itu takut terhadap guru les atau guru privat seorang pria? Ya hal-hal seperti ini. Takutnya diperkaos ya, diperdaya dan lain sebagainya. Itu yang mereka takutin ya, orang tua murid itu yang mereka takut. Tapi biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang berpendidikan biasanya, bukan orang-orang yang pendidikannya low atau rendah. Kemudian saya melihat anak-anak muda ya, Gen Z, Gen Alpha sekarang ini, generasi yang sangat menghargai yang namanya mental health. Jadi pengaruh daripada mental health ini, sehingga anak-anak muda zaman sekarang ini lebih peduli dengan kesehatan mentalnya. Seperti kasus-kasus seperti ini. Kalau zaman dulu, kasus-kasus seperti ini tahun 90-an, tahun 80-an, apaan sih? Masa kayak gitu dilaporin? Itu kan aib. Gak boleh membongkar aib seiman. Gak boleh, nanti kafir pada senang. Dulu ada banyak orang yang mengatakan seperti itu ya. Tapi zaman sekarang anak-anak zaman sekarang nggak ngerti hal seperti itu. Karena apa? Karena teknologi, mereka sudah akrab dengan gadget. Mereka lebih mementingkan yang namanya mental health daripada aib sebuah organisasi atau komunitas. Kemudian ada beberapa fakta unik seputar kaum pelangi di Konoha. Apa itu fakta uniknya? Yang pertama, ya, kaum pelangi ini diakui sebagai bagian daripada masyarakat di beberapa daerah di Konoha seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, ya. Mereka yang berpakaian ya menggunakan pakaian yang aneh ya. Kaum pelangi kan seperti itu ya. Menggunakan pakaian aneh. Sebagian tapi enggak semuanya. Yang sudah legal lah. Yang belum legal kan mereka masih ngumpet-ngumpet gitu. Kemudian ada semacam tradisi yang di suatu daerah gitu, transgender dan lain sebagainya, ada seperti itu, ada semacam tradisi di Konoha. Kemudian kaum pelaki ini diakui dalam beberapa agama ya, beberapa agama di Konoha seperti agama yang sudah berpikir secara rasional ya. Dugaannya agama Buddha dan agama Hindu memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap kaum pelangi dan mengakui mereka sebagai bagian daripada masyarakat. Saya juga berpikir ya, kalau kita berpikir secara rasional, orang yang terpapar kaum pelangi ini, mereka ini sebenarnya kan sama seperti orang disabilitas ya, cacat. Ini kan bukan dibuat-buat ya, ini bawaan lahir berdasarkan genetik. Jadi bagaimana mungkin kita membenci orang yang kelainan genetik ya, sama seperti orang disabilitas ya. Bagaimana mungkin kita bisa membenci mereka? Juga nggak gigit, mereka juga nggak ini kok nggak merugikan negara kok ya. Kemudian apalagi ya, gerakan kaum pelangi di Konoha telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan banyaknya organisasi dan komunitas kaum pelangi yang aktif dan memperjuangkan hak-hak mereka. Tapi ya, warga Konoha mayoritasnya masih berpikiran sempit ya. Apaan kaum pelangi? Ya, apaan orang seperti itu dikasih tempat? Jadi warga Konoha itu pemikirannya masih sebatas itu. Mereka tidak, kita nggak boleh dihuni oleh orang-orang kaum pelangi seperti inilah sebagainya. Padahal guru agama tuh yang jadi pelakunya tuh, lihat. Malah guru agama yang melakukan hal seperti itu. Kemudian beberapa daerah juga sudah banyak yang mengakuinya ya. Dan semua yang saya katakan di video dari sumbernya ya.
Saya akan membacakan sumbernya di sini ya. Yang pertama itu Kaum Pelangi di Indonesia, Sejarah dan Perkembangan oleh Tempo.co. Ya. Kemudian Kaum Pelangi di Indonesia, Fakta dan Data oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Beberapa hari yang lalu, bukan hari yang lalu tapi bulan yang lalu, seorang influencer terutama di Konoha pernah mengatakan bahwa kaum pelangi ini terjadi hanya karena faktor lingkungan. Tapi berdasarkan data, sumber dan referensi nggak ada hubungannya, nggak ada bukti yang kuat. Misalnya nih, influencer ini mengatakan bahwa orang yang tinggal di pesantren itu, misalnya nih cowok sama cowok, karena kelamaan tinggal sama cowok mereka jadi melakukan hal yang ya berbau pelangi lah. Ya. Mereka jadi ketularan jadi kaum pelangi karena saking lamanya bareng atau tidur cowok sama cowok. Ya, dukanya ada yang mengatakan seperti itu influencer di Konoha, tapi menurut data, menurut sumber referensi nggak ada, itu nggak ada hubungannya. Karena kaum pelangi ini sebenarnya kelainan genetik, sebenarnya hormon atau struktur otak ya beda, struktur otaknya itu beda. Mereka juga sebenarnya kalau boleh jujur mereka nggak mau hal-hal seperti itu, mereka nggak mau seperti itu, cuman mereka tidak diterima di masyarakat. Kalau mereka terus terang mereka akan dikucilkan sebenarnya. Jadi menurut saya itu sangat bagus ya kalau misalnya anak-anak muda lebih aware, lebih peduli dengan berita-berita seperti ini. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Pengaruh banget. Kalau masa depan anak-anak muda dirusak oleh orang-orang kaum pelangi seperti ini, yang ada apa? Yang ada trauma, rusak masa depan bangsa. Ya kalau mereka ini pengen misalnya, ya udah nikah aja, nikah sesama mereka juga nggak jadi masalah. Itu kan hak mereka, nggak jadi masalah, nggak bakalan ini juga, nggak bakalan digrebek juga. Kalau mereka tidur di hotel gitu, di Oyo atau di mana gitu, di apartemen, siapa yang curiga kalau mereka melakukan hal seperti itu? Apa yang digrebek coba? Orang cowok sama cowok. Gila ya. Jadi kita yang anak-anak muda ya, yang sudah berpikiran dewasa, jangan kita mendiskreditkan orang-orang seperti ini ya. Marilah kita berpikir secara rasional. Mereka ini sebenarnya kelainan genetik. Orang yang kelainan genetik itu masa kita benci? Apakah mereka gigit? Enggak kan? Jadi ini sangat penting ya. Di luar negeri juga orang berpikir seperti itu. Karena di luar negeri itu kan orang berpikir sudah modern ya, liberal pemikirannya. Dan ini juga yang ditentang oleh kaum menang-mening ya, atau kaum kadrun yang ada di Konoha. Mereka itu pikirannya itu tidak bisa seterbuka ini seperti orang di luar negeri, nggak bisa. Mereka teriak-teriak, nggak boleh, tanah kita itu nggak boleh dihuni oleh orang-orang seperti ini ya. Jadinya seperti ini, diam-diam. Saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Wahyu ini ya. Tapi menurut saya pribadi, kalau hal-hal seperti ini masih diumpet-umpetin ya bisa aja. Bisa aja akan merusak ya. Salah satu contohnya ini, merusak masa depan anak-anak muda. Oke. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.